Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia. Dan ini adalah konten terbaru dari saya, yaitu Reaction Netizen, di mana saya akan membacakan komentar-komentar yang ada di kolom video saya. Ya, saya akan tanggapi langsung. Ya, baik komentar positif ataupun komentar negatif. Tapi yang lebih seru kayaknya komentar negatif ya. Untuk sebagai bahan latihan saya, supaya bagaimana saya menyikapi, menanggapi komentar yang pedas ya, dan bisa berpikiran jernih untuk menanggapinya secara baik, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kebersamaan. Amin. Ya. Nah, video yang akan saya tanggapi ya untuk di Reaction Netizen episode pertama ini adalah video yang lumayan banyak yang nonton, yaitu mengenai tentang saya didoakan oleh Ustadz Danu di acara Selaman Kolbu, yang sampai sekarang komentarnya masih terus berlanjut. Nah, ini yang ada yang perlu saya tanggapi, yang saya luruskan. Oke, kita tanggapi dengan santai. Itulah kenapa saya tidak menggunakan udeng, tidak menggunakan baju adat, santai saja ya. Semoga ada manfaatnya. Kalau saya sudah berpakaian santai, relax, berarti ini kalian menyaksikan Reaction Netizen. Selamat datang di Reaction Netizen. Iya, halo. Iya, selamat datang teman-teman di Reaction Netizen. Sesuai janji saya ya. Ini kita bahas atau tanggapi video yang saat ini teman-teman sudah ditonton sebanyak 3,6 juta penonton di YouTube di channel saya. Dan ini yang perlu saya sampaikan pertama kali ya. Sebelum saya membahas atau menanggapi komentar-komentar yang ada di bawah kolom videonya ya. Jadi video ini judulnya, kalau thumbnail besarnya ada dilarang tayang, ada lambang logo ya, dilarang, dan gitu ada tangan tayang ya. Nah, ini judulnya teman-teman, kalau yang belum tahu, saya memang memasang judul sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi ini videonya setelah tayang teman-teman ya. Biasanya kan kalau setelah tayang di TV itu suka diupload di YouTube. Nah, saya mencarinya. Terus setelah saya cari di channel TV swasta tersebut yang menayangkan programnya, video saya saja yang tidak ada. Sementara video partisipan setelah saya, sebelum saya ada. Saya bertanya-tanya, lah kenapa kok video saya tidak ada di YouTube, di channelnya, di channel TV tersebut. Lalu saya mencari di channel lain, akhirnya nemu ada di channel Kasana kalau tidak salah. Tapi tidak lama kemudian channel tersebut pun tidak ada lagi, dan video saya pun tidak ada. Untungnya saya sempat mendownloadnya, karena saya sudah menduga pasti ini akan hilang nih. Gitu, saya download, lalu saya upload di channel saya. Nah, di channel saya pun setelah diupload hilang lagi, kena copyright pastinya ya, gitu. Nah, lalu saya berpikir bagaimana supaya saya bisa menjelaskan kepada netizen atau subscriber tentang ada salah paham nih antara pemahaman saya ketika setelah didoakan dengan yang beredar di masyarakat. Karena banyak sekali luar biasa yang menganggap saya ngetes, nguji ya, dan lain sebagainya. Itulah perlunya saya menjelaskan. Nah, akhirnya saya edit dengan kata-kata, diperjelas dengan kata-kata, setiap bagian partnya saya potong, saya jelaskan, tapi tidak potong dihilangkan, tidak, hanya diselipkan kata-kata saja penjelasan. Ya, itu ada. Tapi ternyata ya seperti itulah ya netizen ya. Setelah saya jelaskan pun malah makin banyak salah paham. Nah, tapi itu terima kasih teman-teman. Jadi saya punya ide untuk konten baru seperti ini ya. Bukan untuk bermaksud mengolok-olok kalian, tidak. Ini hanya untuk sekedar bagaimana saya menerima kritikan kalian, kritikan pedasnya dengan santai, dengan insya Allah latihan untuk kebijaksanaan saya. Dan insya Allah ketika saya ada yang perlu diluruskan, apa yang saya ketahui dengan komentarnya, saya bisa membagi apa yang saya ketahui tanpa saya rencanakan. Begitu ya. Kita bacakan dulu
komentar yang pertama ya. Jadi kalau mau nonton boleh, itu ada dilarang karena seru. Setelah live di TV, video ini sempat dilarang tayang bahkan di YouTube. Itu judulnya. Ya, ini komentarnya sudah ada 6,9 ribu komentarnya. Kalau dibaca semua nggak sempet ya akhirnya ya. Kita pilih-pilih saja ya. Kita scroll. Oke. Ini nah, wah 6,9 ribu. Wah, ini untung ada kebiasaan saya suka mempin. Ini saya pin komentar dari Mas Bayu Fajar Nugroho ya. Komentarnya cukup memberikan klarifikasi apa yang dia ketahui untuk kontennya. Jadi Mas Bayu ini bilang bahwa sebentar. Tapi teman-teman saya jelaskan dulu ya. Saya membahas dulu komentar yang bagus dulu, yang setuju dulu, bukan berarti untuk pembelaan diri, bukan ya. Nanti saya bacakan yang plus-plusnya. Ini komentar yang bagus perlu diangkat ya dari seseorang yang bagus. Mas Bayu Fajar Nugroho. Dia bilang katanya, saudara-saudari sekalian, sebenarnya yang dilakukan Mas Reza hanya untuk membuktikan bahwasanya orang yang oleh Allah diberikan warisan ilmu dari leluhurnya itu tidaklah salah dan bukan masuk dalam kategori musyrik. Oke, sampai di sini dulu saya akan tanggapi. Ilmu yang diberikan leluhur itu tidak termasuk musyrik. Nah, tergantung. Ada dua jenis ilmu yang diturunkan oleh leluhur. Tergantung siapa leluhurnya. Apakah leluhur terdahulu adalah orang yang melakukan perjanjian dengan jin, perjanjian dengan iblis? Kalau iya, maka yang diturunkan kodam-kodam jin-jinnya maka menyesatkan. Bisa jadi istidraj. Tapi kalau kita lihat cari leluhurnya, siapa? Ternyata di leluhurnya ada para wali. Misalnya ya. Nah, kalau para wali itu setahu saya selalu berdoa kepada Allah, minta agar anak cucu keturunannya dilindungi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, bahkan diberikan kemampuan yang sama ya, seperti karomah misalnya diturunkan begitu. Nah, kalau leluhurnya para wali, para pembela agama, penyebar agama, maka insya Allah leluhurnya menurunkan apa yang dia miliki terdahulu atas izin Allah kepada keturunan-keturunannya. Seperti itu. Jadi ada dua jenis, tergantung yang mana nih ya. Oke, kita lanjut ke komentar yang ini panjang soalnya. Nah, lalu Mas ini bilang bahwa perlu diketahui dan digarisbawahi katanya, ilmu Allah itu sangatlah banyak. Betul, karena di Al-Quran juga tertulis ya bahwa jika air laut jadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, maka tidak akan cukup. Bahkan ketika air laut habis dituangkan lagi, tidak akan cukup menulis ilmu Allah. Betul, ilmu Allah itu sangatlah banyak. Lalu katanya nih, untuk Mas Reza, saya sarankan untuk bersilaturahmi ke tempat Abuya Muhtadi Al-Bantani saja agar dapat bimbingan rohani. Abuya Muhtadi Al-Bantani, insya Allah ya. Tapi saya juga nih baru dengar namanya, baru kenal namanya dari Mas yang berkomentar. Insya Allah kalau izin Allah pasti kita dipertemukan ya. Amin. Untuk dapat bimbingan rohani katanya. Insya Allah, amin. Saya sangat selalu berantusias ya kalau untuk bimbingan rohani. Apalagi jalannya menuju Allah. Lanjut ke sampai yang tadi saja. Oke, agar dapat bimbingan rohani katanya. Lanjutannya adalah biar lebih tajam lagi ilmunya katanya. Amin. Tapi saya tidak punya ilmu apa-apa Mas. Saya tidak mempelajari kebatinan soalnya. Ya mungkin ilmu tajwid perlu saya pelajari. Ilmu tajwid ya, bahasa Arab perlu lagi. Tauhid perlu dipertebal. Terus banyak saya kurangnya ya. Mungkin ilmu-ilmu yang soal agama perlu saya pelajari nih. Siap, terima kasih Mas nih. Terus katanya biar lebih tajam lagi ilmunya dan dijauhkan dari kesombongan duniawi. A'udzubillahi min dzalik. Ini yang paling saya takutkan. Kesombongan duniawi ya, bahaya. Lalu sesama makhluk yang diwarisi ilmu Allah, sesama makhluk yang diwarisi ilmu oleh leluhur dilarang saling mencaci katanya. Berarti dengan kata lain Mas juga memiliki ilmu leluhur seperti itu ya. Insya Allah. Oke, lanjut katanya dia bilang ada hehehe. Oke, semangat Mas Reza. Ya, terima kasih. Nah, saya akan selalu semangat ya. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Satu pesan yang sama seperti pesan leluhur Mas Reza katanya. Berbuatlah baik kepada sesama. Betul. Pesan klasik katanya, tapi penuh karismatik. Ya. Dan kalau saya lihat, apalagi nih? Dan kalau saya lihat senyum Mas Reza tulus. Alhamdulillah kalau saya dinilai tulus. Terima kasih. Tapi semua ketulusan itu selayaknya hanya Allah yang menilai. Dan saya takut ujub ria. Tapi terima kasih Mas untuk penilaiannya ya. Semoga penilaian Mas menjadikan kenyataan dan kebenaran. Dan juga Mas juga benar-benar mendapatkan derajat ketulusan dari Allah. Amin. Tidak ada niat menguji coba atau main-main katanya. Semoga Allah mengampuni saya jika salah. Amin. Amin. Semoga terampuni semua kesalahan pelanggaran kita bersama.
ya, apalagi orang-orang yang berpikiran positif, berprasangka baik seperti Mas. Baik, kita lanjut ke komentar selanjutnya. Mungkin netizen yang lain yang lucu-lucu bosan apa nih, cuman komentar yang baik-baiknya aja, pembenaran. Nah, kita cari ya yang negatif-negatifnya ya. Oke, lanjut. Ini ada Mas AS Anwar katanya. Kita lihat ini komentarnya negatif atau positif ya, karena ini langsung saya cek, langsung saya scroll gitu. Jadi tidak direncanakan. Mungkin gini, sebelumnya Kang Reza merasa tidak nyaman dengan kondisi indigo katanya, atau apapun itu, sehingga beliau merasa seperti orang sakit dan lalu mencoba berobat. Sampai di sini dulu saya akan tanggapi. Sebelumnya Kang Reza merasa tidak nyaman dengan kondisi indigo. Nah, saya jujur teman-teman, saya tidak pernah mengaku saya indigo, dan kalaupun orang lain menganggap saya indigo, ya sudahlah, itu anggapan mereka dan itu yang mereka ketahui, dan saya tidak pernah merasa seperti orang sakit ya lalu berobat. Begini, mungkin banyak anggapan ketika datang ke Ustadz Danu itu pasti sakit dan mau berobat, karena banyak yang mengeluh tentang gangguan gaib dan lain sebagainya. Wallahi teman-teman, saya tidak pernah mengalami gangguan gaib dan merasa sakit dengan gangguan gaib, tidak merasa terganggu ya. Sejak kecil sampai sekarang saya tidak pernah kerasukan, insya Allah. Alhamdulillah, berkat izin Allah, saya tidak pernah kerasukan. Dan semoga jangan sampai kapanpun. Karena hanya orang-orang yang jiwanya kosong, yang tidak percaya diri, tidak percaya dengan Allah, hilang akal, hilang rasa, hilang kesadaran yang bisa dirasuki oleh jin. Semoga kita semua dijauhi itu ya. Nah, terus dia bilang katanya, terus lalu mencoba berobat. Nah, mengenai saya datang ke Ustadz Danu, ini sebenarnya prosesnya teman-teman, tadi saya sudah sampaikan di awal. Nah, teman-teman, kalau teman-teman yang tahu soal kesehatan, pasti kenal ya yang namanya medical check up. Ya, nah ini saya medical check up istilahnya. Medical check up itu kalau yang belum tahu teman-teman adalah seseorang yang sehat secara jasmani datang ke dokter untuk apa? Mengecek kesehatannya, baik gula darah dan yang lain sebagainya. Itu namanya medical check up, datang ke dokter. Dokternya mengecek, oh kamu sehat kok, nggak ada apa-apa. Gitu ya. Lalu dikasih obat. Kalau yang sakit, ya kalau yang sehat, vitamin dong, ya kan? Nah, ini yang saya lakukan ke Serangan Kolbu bertemu dengan Ustadz Danu. Alhamdulillah, saya tidak apa-apa. Saya alhamdulillah apa yang yang ada dalam diri saya sama badan saya enteng, plongan, nikmat gitu kan. Nah, itu yang saya rasakan, saya share dan bertambah kuat, saya bilang begitu. Itu umumnya kalau orang makan vitamin kan bertambah kuat, seperti itu ya. Tapi yang netizen lucu menganggap itu adalah sebuah kesombongan, tidak apa-apa. Ya, semoga semuanya tercerahkan oleh Allah. Amin. Lanjut katanya ini adalah nah, setelah berobat itu ternyata sebetulnya beliau tidak sakit. Oke. Apakah Kang Reza diam saja? Oh, tidak tentunya ya. Dia bilang juga sama, saya yakin tidak katanya gitu. Mungkin Kak beliau mempelajari hal baru. Ya, memperdalam Islam. Betul. Tapi tidak perlu saya umbar-umbar juga kan apa yang saya pelajarin. Cukup Allah, cukup Rasul dan para malaikat, juga keluarga terdekat saya kalau secara manusia yang tahu apa yang saya lakukan untuk memperbaiki diri. Tidak perlu diumbar gitu ya. Terus mengenal diri dalam lebih dalam lagi yang kita tidak tahu prosesnya. Ya, betul. Tidak perlu tahu proses ya. Dengan tujuan menjadi lebih baik. Amin, insya Allah. Kalau ada yang bilang dan bisa tahu seseorang itu sombong, maka sebetulnya dialah yang sombong. Kata Mas Anwar nih, karena nggak ada seorang pun yang tahu isi hati seseorang. Allahu a'lam bishawab. Di poin ini saya garis bawahi, saya setuju. Tidak ada yang tahu isi hati orang. Tidak ada yang bisa membaca isi hati orang. Orang itu sombong, jujur, tulus, ikhlas. Hanya Allah yang tahu nilai derajat keikhlasan, kesombongan orang benar, murni, suci, salah atau tidaknya. Nah, lalu lantas gimana Kak? Manusia tidak bisa menilai orang lain seperti apa? Menurut saya, tidak haknya manusia menilai. Adapun kalau kita melihat orang, begini teman-teman. Ya, simpelnya. Manusia itu, ketika melihat manusia lain, yang apalagi dia tidak kenal secara pribadi, personal, itu sama seperti cerminan. Ketika kita menilai orang lain, melihat orang lain, itu sama kita bercermin. Apa yang ada dalam diri kita, isi kita apa, baik atau buruk, maka akan keluar ketika kita berkata. Apalagi mengomentari orang. Ibaratnya kulkas. Kulkas, kalau diisi minuman segar, buah-buahan yang bergizi-bergizi, ketika dibuka isinya wangi, sejuk, dimakan isi kulkasnya sehat. Tapi kalau kulkas itu diisi bangkai dan lain sebagainya yang buruk, maka ketika dibuka akan bau, tidak akan dapat manfaat. Nah, manusia pun seperti itu. Kalau manusia selalu berprasangka buruk, negative thinking, melihat orang baik pun jadi buruk, apalagi yang buruk.
Ya, kita lanjut lagi ya. Sebentar. Wah, saya nggak sadar nih. Ternyata tidak begitu rapi. Gak apa-apa lah ya. Santai aja, santai. Lucu-lucuan. Set. Kita lanjut. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya seperti cerminan aja ya. Kalau kita selalu berprasangka baik kepada orang, maka orang yang seburuk apapun kita akan nilai dengan baik, dan itu mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Ya. Jadi selalulah menjadi orang baik agar bertemu dengan kebaikan-kebaikan dan diberikan kebaikan, ya. Iya, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Mohon maaf tadi baterainya lowbat. Jadi saya cas dulu, saya matiin dulu ya. Jadi kalau ada perubahan warna dan lain sebagainya, tolong dimaklumi ya. Siap. Kita lanjut ya ke komentar yang selanjutnya nih. Ini adalah dari Mas Abdul Latif. Katanya, saran saya kalau ingin mengetahui reaksi diri yang sebenarnya, datanglah ke pakar ruqyah semisal Ustadz Fajar. Maka Anda akan tahu jawabannya. Nah, insya Allah ya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman gini, saya sedikit memberitahukan dulu ya. Mungkin beberapa netizen teman-teman baru mengenal atau mengetahui Ustadz Fajar setelah YouTube-nya booming, setelah ada di YouTube atau di Instagram. Saya sudah mengetahui Ustadz Fajar ini sejak dulu masih ada program ruqyahnya jam 5 subuh di Trans 7. Dan saya pun setelah dari Ustadz Danu ini, ya, dari Islaman Kolbu, saya banyak kenalan. Saya juga ada kenalan dari stasiun televisi dan salah satunya Trans 7. Jadi saya menghubungi teman produser saya, dan kebetulan teman produser saya itu temannya ya, itu yang megang acara Islaman Kolbu, yang megang acara ruqyah Trans 7. Jadi dia menyampaikan bahwa saya ingin coba diruqyah oleh Ustadz Fajar. Tapi sampai sekarang tidak ada respon balik. Dan saya pun tidak mau bertanya lagi. Kenapa? Karena saya sudah menemukan, sudah mengenali apa yang ada di diri saya. Dan saya rasa saya tidak perlu untuk melakukan ruqyah kembali. Untuk apa? Yang pertama, supaya menghindari kesalahpahaman teman-teman lagi. Nanti setelah saya datang ke Ustadz Fajar, diruqyah lagi, lalu nanti saya disangka ngetes lagi. Disangka nguji lagi ya. Jadi lebih baik janganlah ya. Lebih baik apa yang ada dalam diri saya gunakan untuk kebermanfaatan yang bisa saya lakukan melalui channel ini. Terima kasih sarannya Mas Abdul Latif. Lanjut ke komentar selanjutnya nih. Ada Mas Afda Muhtar. Wah. Kepada Mas Reza, ini udah 1 tahun yang lalu nih. Kalau yang tadi Mas Abdul Latif 4 hari yang lalu. Setelah saya ini ya, bacakan nih. Terus kepada Mas Reza, saya berpesan untuk selalu meningkatkan kedekatan kepada Allah. Amin, insya Allah. Terima kasih. Baca doanya juga ya. Tapi ini positif ya. Jadi saya akan baca lebih lanjut. Kita cari yang negatif ya, yang seger-seger, ngeri-ngeri sedap gitu gimana gitu ya, biar melatih kebijaksanaan. Tapi sebelumnya ini ada Mas Agus Susanto juga nih. Ini udah setahun yang lalu. Saya akan coba bacakan ya. Ini nasihatnya bagus soalnya. Fotonya seperti sufi-sufi juga ya. Pakaiannya. Ada ikat yang dipakai. Nah Reza, sudah cukup untuk bermain-mainnya katanya. Di kemudian hari, diamlah sejenak. Nah Reza pasti merasa senang dengan keadaan waktu itu. Nah, oh siap. Wah, tapi pujian lagi ya. Kita lewatin lagi. Lanjut nih, ada Zain TV Official. Ini kita lihat, karena kalau saya bacakan yang pujian-pujian takutnya disangka pembenaran ya. Kita yang negatif nih. Zain TV Official. Manusia tidak perlu ada pendamping dari kalangan jin. Sejatinya manusia cukup menyerahkan segala urusannya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang banyak pelaku kolaborasi dengan jin katanya. Dari kalangan ustadz dan kiai, kata Zain TV ini official. Tapi itu bukan untuk dicontoh atau ditiru. Betul. Apalagi tidak melalui proses ya. Dengan alasan apapun dia bilang katanya. Oke, sip. Itu anggapan beliau, dari kita harus menghormati anggapannya dan penemuannya atau pendapatnya. Kalau memang benar ingin diruqyah mengeluarkan jin dalam tubuh yang menyerupai apapun itu, bisa hubungi ahli ruqyah syariah Ustadz Muhammad Fajar. Oh masih Ustadz Fajar ya. Antum bisa cari di IG, di YouTube beliau. Nah, berarti tahunya di IG dan YouTube ya kan. Ayo bersihkan diri kita daripada campur tangan jin dalam segala urusan kita. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi 100% dalam diri kita. Amin insyaallah. Betul, tidak kita harus bergantung dan punya pendamping dari kalangan jin kodam-kodam seperti itu, tidak perlu, ngapain. Dan saya tidak memiliki dan tidak bergantung kepada jin-jin kodam seperti itu. Ya, tadi kan saudara Zain TV, saudara atau apa sih, karena ini Zain TV official. Saya tidak tahu nih apakah wanita, laki-laki, anak kecil atau apa ya. Dia bilang katanya,
Kalau memang bener pengen diruqyah, mengeluarkan jin dalam tubuh. Nah, mengeluarkan jin dalam tubuh. Ini saya teruskan. Yang saya sampaikan di Ustadz Danu di Islaman Kolbu bahwa ada sosok harimau tinggi besar, ditegap seperti manusia dan sosok kiai, itu tidak dalam tubuh saya, tidak dalam diri saya. Di dalam diri saya tidak ada kedua makhluk itu. Ya, kalau Anda menyaksikan videonya, saya akan memanggil. Artinya kalau dipanggil kan jauh, di luar, bukan dalam diri. Begitu ya. Dan saya tidak bergantung, tidak berpegang, atau mengandalkan. tidak seperti itu ya. Wallahi. Ya, kalau memang misalnya gini, kalau diibaratkan ya, kalau mungkin ada yang nanya, terus Kak, yang dua itu fungsinya seperti apa? Fungsinya mungkin kita ibarat simpelnya adalah seperti pakaian yang kita kenakan, ya. Seperti saya sekarang pakai pakaian ini, pakai kupluk, ya. Apakah saya harus memakai ini terus? Dan kalau saya tidak pakai, saya tidak pede. Dan kalau saya tidak pakai, saya tidak bisa jadi diri saya. Dan kalau saya tidak pakai, saya tidak bermanfaat. Kan tidak. Yang terpenting adalah diri kita. Ya, jasmani rohani kita siapa yang memakainya. Ini adalah aksesoris, ini adalah pelengkap pakaian saja. Dipakai, ya boleh, tapi jangan dijadikan diri pribadi. Ya, tetap kita berpegang teguh pada Allah. Seperti itu. Ya, Dian TV Official, terima kasih nih. Betul, kita harus 100% ya berpegang pada Allah. Tapi bagaimana caranya kita menjadi 100% dalam diri kita Allah itu ada prosesnya. Lanjut kepada komentar yang selanjutnya nih. Siapa ya? Nitnut. Wah, ini bagus tidak ya? 1 tahun yang lalu nih dan pernah diedit juga nih. Ada ya. Nah, kata Nitnut adalah, wah itu panjang banget nih. Coba. Panjang banget nih. Oh, ini juga bagus sih komentarnya, cuman komentarnya ini sepertinya bukan komentar pedas ya, komentar dukungan sepertinya. Iya, tapi bagus nih, bagus. Coba saya bacakan ya. Panjang juga tapi ini luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya mengetik komentar-komentar yang panjang-panjang di kolom video saya. Terima kasih loh. Berarti Anda meluangkan waktu untuk mengingatkan saya, meluangkan waktu untuk peduli dan perhatian kepada saya. Wah, terima kasih. Semoga kebaikan saudara-saudariku semuanya dibalas oleh Allah yang setimpal ya. Amin. Ini kayaknya teman-teman nanti cari aja sendiri kalau mau baca ya, karena panjang sekali nih. Kita cari yang lebih seru lagi aja ya, biar nggak monoton. Kalau pujian, kalau dukungan, justru itu malah membuat takutnya menjadi terlena atau ria, malah ujub lagi ya, gitu. Nih, Nitnut ya, kalau ada yang mau cari, ada di kolom komentar. Lanjut kita ke siapa nih? Ada Odot Feed, ada Ade Mulyana. Odot Feed, dia bilang, sebagai orang awam, wah nih, coba nih, perwakilan orang awam. Sebagai orang awam biasa, dia mengakui awam, padahal kita semua juga bisa jadi awam ya. Luar biasa nih, mungkin dia tawadu ya, bersembunyi dan terang. Sebagai orang awam biasa nggak punya ilmu apa-apa dan saya bahagia sekali. Oh ya betul, memang harus seperti itu dan jangan mencari-cari kalau tidak diberi ya. Apalagi tidak bisa mengendalikan diri. Wah bahaya. Saya nggak ngerti kenapa ada yang mempermasalahkan soal tayangan video antara Mas Reza dan Pak Ustadz Danu katanya. Padahal sih biasa aja. Mas Rezanya baik, amin. Pak Ustadz Danunya juga baik kok. Kok jadi masalah ya katanya. Sepertinya para audiens perlu memasang telinga dan belajar lagi bahasa Indonesia. Masa kalimat segamblang itu saja masih banyak yang disalahpahami dan diprasangkai yang bukan-bukan. Wah, Mas Odot ini netral sekali ya dan lucu sekali ya. Terima kasih Mas Odot. Terima kasih. Barokallah. Semoga bahagia senantiasa menyertai Mas Odot Feed ya. Lanjut ke ada Ade Mulyana nih. Mas Ade Mulyana bilang, terkadang jin yang jahat atau setan bisa memperdaya manusia seolah dia baik padahal belum tentu. Wallahualam. Betul ya, seperti itu. Nah itu semua kembali kepada diri kita, bagaimana mengenal diri, mengenal Tuhan. Lanjut ada Yendrika, bentar. Mas Lukman Hakim. Wah ini dia bilang Mas Reza yang terhormat. Waduh, kayaknya seru nih kalau kita baca ya. Kita coba. Mas Lukman Hakim bilang katanya, Mas Reza yang terhormat, Anda bisa bilang seperti itu, namun menurut pengamatan saya, wah dia seorang pengamat nih teman-teman, Anda dari awal itu tidak ada niat untuk sembuh. Wah, dia bisa membaca niat saya. Luar biasa ilmunya nih, Mas Lukman Hakim. Hanya coba katanya, wah coba. Minyak kayu putih aja buat anak nggak bagus, coba ya. Nah, tapi dia dalam gurungnya Allah bisawab katanya.
Anda juga tidak ikhlas. Waduh, keren banget. Udah bisa lihat niat, udah bisa menilai keikhlasan manusia. Cakep sekali Mas Lukman nih. Dan dalam hati Anda itu cuma ingin mengetahui ilmu dari Ustadz Danu. Wah, berarti dia bisa membaca isi hati saya. Katanya dalam hati Anda itu cuma ingin mengetahui ilmu dari Ustadz Danu. Wah, hebat sekali. Gimana caranya Mas Lukman bisa membaca hati orang gitu ya. Keren. Lanjut, untungnya saja katanya Ustadz Danu tidak ada reaksi apapun kepada kodam yang Mas Reza punya. Ya, bagaimana mau bereaksi? Orang maksudnya juga tidak untuk menguji ya, tidak untuk menyerang. Allahu Akbar, lucu sekali nih netizen. Lucu. Lanjut, karena Ustadz Danu itu sabar dan tahu diri. Luar biasa, Ustadz Danu memang sangat pribadi yang sangat luar biasa ya. Saran saya katanya, janganlah bangga dengan ilmu yang Mas Reza punya. Boleh ditunjukkan rasa bangga saya seperti apa di video itu. Apakah saya membanggakan diri saya? Tonton dengan baik-baik ya. Kita tidak ada perlu dibanggakan. Jangan kata ilmu ya, diri kita ini aja bukan milik kita loh teman-teman ya. Kita ini jasmani rohani itu hanya punya guna pakai saja, bukan milik kita. Lalu lantas apa yang perlu dibanggakan? Apalagi ilmu ya. Kita malu dong sama yang maha ilmu, Allah Al-Alim ya. Lanjut, katanya jangan ria. Wah, siap, insya Allah, amin. Doakan saya supaya nggak ria ya. Harus sabar dan tetap istiqomah, amin. Oke Mas Reza, oke Mas Lukman Hakim, oke siap. Semoga Mas Lukman Hakim juga selalu dinaungi rahmat Allah. Semoga dihindarkan dari ria, sombong, dan lain sebagainya. Semoga positif, selalu bahagia ya. Lanjut, ini kita tadi di atas kayaknya ada yang komentar bagus Asru ya namanya. Tapi ini Pitsel. Panjang pujian Ridal Borneo, Ali Mubarok, Kaisat Sutai, Eni Habib, Irwan Sasongko, Saga TV. Wah, Saga TV nih ya. Irwan Sasongko tapi ada Deki Hermawan, TV yang jujur berita kecelakaan sama ceramah ya lucu. Muhammad Arianto, ada Robi NCM, Gilang RP, wah banyak nih. Ada Arif Susanto, Liminho. Ada Pian Sahreja. Nah, kayak pian nih, kita coba baca. Allah tidak memberikanmu petunjuk Mas Reza. Wah, dia malah tahu loh, bisa mengetahui bahwa Allah tidak memberikan petunjuk. Wah, ini lebih hebat dari yang tadi nih. Kalau yang tadi kan Mas siapa namanya saya lupa. Dia bisa melihat isi hati saya, bisa menilai niat saya. Nah, kalau ini dia bisa tahu bahwa Allah tidak memberikan petunjuk kepada saya. Wah, ini Mas Pian. Ternyata di Indonesia banyak orang sakti ya. Keren sekali netizen. Karena Allah tahu isi hati dan niat Mas Reza yang nggak baik. Allah mengetahui niat saya pasti ya. Tapi ini Mas Pian keren loh ya. Bisa dari wakilnya Allah loh. Dia bilang, dia tahu bahwa katanya Allah tidak memberikanmu petunjuk Mas Reza. Karena Allah tahu isi hati dan niat Mas Reza yang nggak baik. Nggak baik menurut Anda, menurut Allah. Wah keren nih, bagus. Jadi karena menjatuhkan Ustadz Danu. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya. Ada Bre Van Aryo. Wah, ini sebulan yang lalu nih. Kalau tadi Mas Pian seminggu yang lalu. Bre Van Aryo bilang, subhanallah, maaf sebelumnya jika lancang. Jika berkenan, Mas Reza coba belajar memahami dan mendalami hakikat surat Al-Ikhlas. Baik yang surat dan yang tersirat. Insya Allah. Siap. Terima kasih Mas Bre Van Aryo. Ya, nanti akan saya coba baca ya. Saya juga akan share apa yang saya ketahui mengenai surat Al-Ikhlas ini ke YouTube. Dan sudah saya share ayat pertama di video sebelumnya. Dia komentarnya sebulan yang lalu nih ya. Lanjut lagi, ada Julian Denny. Ini ilmunya Allah yang turun ke bumi hanya sedikit. Kalau ibarat air, wah ya betul-betul. Kalau diibaratkan air, hanyalah setetesnya. Apabila ditunjuk, kita dicelupkan ke laut. Wah iya, betul. Kita lihat lagi. Tadi udah saya bahas ini ya, sudah saya bahas. Rangga Bayu R. Mas Reza tidak meyakini bahwa apa yang Mas Reza, wah ini kita baca. Kita coba baca ya. Rangga Bayu R. Mas Reza tidak meyakini bahwa apa yang Mas Reza miliki adalah karunia Allah SWT melalui leluhur Mas Reza. Jadi buat apa Mas Reza mendatangi Ustadz Danu untuk diruqyah, katanya. Leluhur Mas Reza adalah dari Eyang Prabu Siliwangi. Beliau mengutamakan kebaikan buat sesama makhluk dan alam semesta. Jangan sekali-sekali berbuat begitu kembali. Mas Reza membuat leluhur sedih dan Mas Reza paham hal itu. Barokallah Mas Reza, salam RBR. Wah ini Mas Rangga Bayu, ini komentarnya 2 minggu yang lalu.
Terima kasih Mas Bayu, Rangga Bayu untuk sarannya ya. Dan di sini Mas Bayu bilang bahwa di sini menyampaikan buat apa Mas Reza mendatangi Ustadz Danu untuk ruqyah, yaitu karena saya ingin medical check up saja begitu. Dan dia bilang bahwa leluhur saya itu ya, katanya leluhur Mas Reza adalah Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Prabu Siliwangi, Allahu a'lam bishawab ya. Beliau mengutamakan kebaikan buat sesama makhluk, betul kalau itunya, dan alam semesta. Jadi katanya jangan sesekali lagi berbuat begitu kembali Mas. Tidak ya, sejak itu saya sudah mengenal diri saya dan sudah mengetahui, lalu ya saya berbagi manfaat lewat konten YouTube ya, begitu. Dan itu pun merupakan titik balik ya untuk diri saya sendiri gitu. Mas Reza membuat leluhur sedih katanya, dan Mas Reza paham hal itu. Barakallah Mas Reza. Siap, terima kasih Mas Rangga Bayu ya. Tapi yang teman-teman yang perlu kita pahami adalah bukan perkara siapa leluhur kita ya. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita berkehidupan sekarang ini. Apakah cara berkehidupan kita membuat sedih leluhur, membanggakan atau tidak? Begitu. Jangan kita sampai membanggakan terus leluhur kita siapa. Bangga. Penting tahu leluhur, tapi bukan untuk membanggakan diri. Jangan agul ke payung butut kalau kata orang Sunda ya. Jadi kita membanggakan leluhur kita, tapi kita tidak memperbaiki diri. Tidak melakukan baik. Ya kasihan leluhurnya gitu ya. Lebih baik kita fokus pada perbaikan diri kita dalam segi ibadah. Kalau leluhur kita leluhur orang-orang baik, maka tiru kebaikannya. Begitu, bukan untuk diagul-agulkan saja ya, karena yang terpenting bagaimana kitanya, bukan bagaimana leluhur kita ya. Ada baiknya ambil, yang jeleknya buang, seperti itu. Siap. Oke, kita lanjut ya ke komentar selanjutnya nih. Nah, baik teman-teman, ini karena udah kebanyakan nih ya, waktunya juga udah lebih dari berapa menit nih ya. Nanti mungkin akan saya bagi videonya menjadi 2 bagian ya, untuk kolom komentar YouTube-nya ya. Yang pasti yang perlu saya luruskan adalah di sini saya mengikuti acara tersebut untuk medical check up sekali lagi ya. Ini nanti akan saya baca kembali apa yang ada di kontennya ya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Ini saya lihat dulu respon dari teman-teman tentang konten ini ya, bagus tidaknya, dilanjut atau tidaknya nanti lihat dari sejauh mana teman-teman meresponnya ya. Baik, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi dengan saya Rahasia. Selamat berkah melimpah untuk kita semua ya. Jika saya bertemu dengan santai seperti ini, maka Anda ada dalam konten reaction netizen. Saya Rahasia, terima kasih, sampai ketemu lagi. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Jaga pikir, jaga hati, jaga rasa. Dan jangan takut. Saya Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera.